Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada ala ibadihi asyam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah afdalu man shalla wa sham wa ala alihi wa sahbihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin dan muslimat, para pemirsa HKTV dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan umur yang panjang kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kemudian kita semua bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini dan bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan melakukan berbagai ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menerima semua amal ibadah kita. Asallahu wa yataqabbal sholihan amalina. Muslimin dan muslimat, para pemirsa HKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya bulan Ramadan ini adalah merupakan anugerah yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, wabil khusus kepada orang-orang yang beriman. Mengapa bulan Ramadan merupakan anugerah yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukan hanya karena bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang melimpah ruah segala bentuk kebaikan, tapi juga di dalam bulan Ramadan semua ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bulan Ramadan, wabil khusus ibadah puasa, ini mengandung hikmah, mengandung manfaat yang sangat banyak bagi para pelakunya. Salah satu hikmah ataupun manfaat daripada ibadah puasa yang barangkali ini jarang disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, juga jarang disampaikan oleh para mubalik dalam ceramah-ceramah mereka, adalah bahwa ibadah puasa ini dapat meningkatkan kecerdasan sosial kita. Apakah itu yang dimaksud dengan kecerdasan sosial? Kecerdasan sosial yang dalam bahasa Inggris disebut dengan social intelligence, atau dalam bahasa Arab disebut dengan az-zaka al-ijtimai. Menurut Edward Thorndike ini adalah seorang pakar dalam bidang psikologi dari Amerika Serikat. Beliau adalah orang yang pertama menemukan teori tentang kecerdasan sosial. Pada tahun 1920, beliau mengatakan bahwa social intelligence, kecerdasan sosial itu adalah the ability to understand and manage men and women, boys and girls, to act wisely in the human relationship. Jadi kecerdasan sosial itu menurut beliau adalah the ability, kemampuan untuk memahami dan kemampuan untuk memanage, mengelola orang lain, baik laki-laki maupun perempuan, agar seseorang dapat bertindak, bersikap bijaksana dalam hubungannya dengan sesama manusia. Inilah kecerdasan sosial. Dalam arti lain kita bisa katakan bahwa kecerdasan sosial itu adalah kemampuan seseorang di dalam menjalin hubungan, interaksi dengan orang lain secara baik. Dan ini adalah merupakan kecerdasan yang sangat penting dan diperlukan oleh setiap orang, siapapun dia, berapapun umurnya dan apapun profesi yang digeluti, diceburi dalam kehidupannya. Karena setiap kita adalah merupakan makhluk sosial. Kata Ibnu Khaldun di dalam muqaddimahnya, beliau mengatakan bahwa al-insanu madaniyun bitob'i. Manusia itu secara tabiat, secara naluri adalah merupakan makhluk yang berperadaban. Artinya manusia adalah merupakan makhluk sosial yang keberadaannya dalam kehidupan ini senantiasa memerlukan orang lain. Tidak ada seorang pun yang mampu hidup sendiri, kecuali dia pasti akan memerlukan orang lain, pasti memerlukan hubungan interaksi dengan orang lain. Disinilah pentingnya kecerdasan sosial yang harus dimiliki oleh seseorang, sehingga kemudian dia bisa menjalin komunikasi, bisa berhubungan dengan orang lain, sehingga orang lain dapat menerimanya, orang lain dapat merasa nyaman dengan kehadirannya, dan kemudian orang lain mampu bekerja sama, bahkan dapat mau mengikuti ide-ide gagasan yang dikemukakan. Sebenarnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang pentingnya kecerdasan sosial ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 112. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzuribat alaihimul dzillatu aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas." Kata Allah, mereka
diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, illa kecuali bihabli minallah, mereka mempunyai hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala, wa habli minannas, dan mempunyai hubungan yang baik, yang kuat dengan sesama manusia. Lantas apa hubungannya antara ibadah puasa dengan kecerdasan sosial? Para pemirsa HKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa secara bahasa itu artinya adalah imsak. Imsak ini maksudnya adalah menahan, ya. Artinya orang yang berpuasa dia dituntut untuk mampu bukan hanya sekedar menahan dirinya dari makan, minum, dan juga melakukan hubungan suami istri dari pagi sampai sore hari. Tapi orang yang puasa juga dituntut untuk mampu menahan dirinya dari melakukan hal-hal yang dapat merusak ibadah, pahala dari ibadah puasanya. Karena itulah maka Rasulullah SAW mengingatkan, ya, bahwa rubba min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang-orang yang dia berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa manfaat dari puasanya kecuali hanya sekedar mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Mengapa bisa demikian? Karena mereka berpuasa, tidak makan, tidak minum, tapi mereka tidak mampu untuk menahan dirinya dari melakukan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk yang dapat merugikan orang lain, yang kemudian dapat merusak pahala puasa itu sendiri. Orang yang berpuasa juga dianjurkan untuk kemudian mempunyai rasa simpati dan peduli kepada orang lain. Ketika seorang dia berpuasa, maka dia dapat merasakan bagaimana perasaan lapar, bagaimana rasa lapar yang dimiliki orang-orang yang miskin, yang kemudian diharapkan dengan demikian dia tumbuh di dalam dirinya sifat simpati, empati, kemudian tergerak untuk bisa membantu dan menolong orang lain yang memerlukan. Di dalam puasa di bulan Ramadan kita juga dianjurkan untuk banyak bersedekah, banyak berinfak, ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita bagaimana keadaan Rasulullah SAW adalah orang yang sangat dermawan. Karena Nabi SAW ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah adalah orang yang sangat dermawan, dan Rasulullah lebih dermawan lagi ketika berada di bulan Ramadan. Ada satu ibadah fardu yang dia berkait erat dengan ibadah puasa di bulan Ramadan, yakni ibadah zakat. Ini juga merupakan ibadah yang dapat menumbuhkan kepedulian sosial pada diri kita, terutama pada orang-orang yang berpuasa. Secara umum kita dapat simpulkan bahwa orang yang berpuasa itu dituntut untuk melakukan dua hal. Yang pertama, dia dituntut untuk melakukan takhalli anir rodhail. Artinya orang yang berpuasa dituntut untuk membuang, menghilangkan, mengikis, ya, sifat-sifat buruk, sifat-sifat negatif yang ada pada dirinya. Kemudian orang yang berpuasa dituntut juga untuk melakukan at-tahalli bil fadhail, artinya menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Dan dua hal ini membuang, menghindarkan atau menyisihkan, ya, membuang semua sifat-sifat yang negatif, sifat-sifat yang buruk, kemudian menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Ini adalah merupakan satu hal yang sangat penting untuk membangun kecerdasan sosial, yang kemudian menyebabkan seseorang, kita semua orang yang berpuasa, mampu berhubungan, berinteraksi dengan orang lain secara baik, sehingga kemudian kita diterima keberadaan kita oleh orang lain, ya. Kita mendapatkan kesan yang positif, orang lain mau bekerja sama dengan kita, bahkan mau mengikuti ide-ide gagasan yang kita miliki. Karena itu mari para pemirsa HKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita memperbaiki dan meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mempunyai akhlakul karimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang memiliki kecerdasan sosial yang baik dan tinggi, insyaallah. Aqulu qouli hadza, astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.